Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eva yang dalam siar Pangaribuan. NIM saya 1802250033. Hari ini saya akan membuat presentasikan tentang pertanyaan dan jawaban tentang agama saya. Oke, manusia dan agama. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Allah menciptakan kita sebagai manusia? Jawabannya adalah A. Untuk berhubungan dengan ciptaan lain. B. Untuk berhubungan sendiri. C. Untuk merusak dunia. D. Untuk mengambil hak asasi manusia. E. Kepentingan alam. Kepentingan Adam sendiri. Oke, jawabannya adalah A. Untuk berhubungan dengan ciptaan yang lain. Adalah, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Oke, A. Meneruskan karya Allah di bumi. B. Merusak karya Allah di bumi. C. Masa bodoh akan karya Allah di bumi. D. Mau menang sendiri. C. Semua jawaban benar. Jawabannya A. Meneruskan karya Allah di bumi. Apakah kita semua adalah anak-anak Allah atau hanya orang Kristen saja? A. Tidak, karena semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. B. Ya, karena hanya orang Kristen saja ciptaan Tuhan. C. Ragu-ragu. D. Semua benar. Dan E. Semua salah. Jawabannya adalah A. Tidak, karena semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Yang keempat adalah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan marah bagi orang menyebut namanya dengan sembarangan. Tertulis di hukum Taurat. A. Hukum Taurat pertama. B. Hukum Taurat kedua. C. Hukum Taurat ketiga. D. Hukum Taurat keempat. Serta hukum Taurat kelima. Jawabannya adalah C. Hukum Taurat ketiga. Yang keempat adalah, Allah disebut Allah yang cemburu. Untuk itulah Allah memberikan hukumannya kepada manusia supaya manusia dapat mengatur hidupnya. Hanya menyembah Allahnya saja. Ini terbukti dari pernyataan Tuhan Allah yang tertulis di A. Hukum Taurat yang pertama. B. Pengakuan iman rasuli. C. Hukum kasih. D. Hukum pertama dan terutama. Serta E. Keluaran dari tanah Mesir. Jawabannya A, yaitu hukum Taurat yang pertama. Ini adalah tentang posisi manusia dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaan pertama adalah, pada hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? A. Hari ketiga. B. Hari keempat. C. Hari kelima. D. Hari keenam. Dan E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Hari keenam. Karena hari ketiga dari hari ini. Pertanyaan kedua. Siapa nama nabi yang menuliskan 5 kitab perjanjian lama? A. Musa. B. Daud. C. Asaf. D. Salomo. Dan E. Semua benar. Jawabannya adalah A, yaitu Musa. Yang ketiga adalah, Tuhan menciptakan Hawa dari Adam. Pertanyaannya adalah, bagian tubuh mana yang Tuhan ciptakan dari Hawa? A. Kepala. B. Pundak. Rusuk. D. Pinggang. Serta E. Mata. Jawabannya adalah C. Kekuatan Samson terletak pada A. Ya, ototnya. B. Rambutnya. C. Lengannya. D. Bahunya. E. Kakinya. Jawabannya adalah B. Rambutnya. Landasan apa yang membangun keluarga Kristen menurut firman Allah yang terdapat di A. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. B. Kejadian 12 ayat 24. C. Kejadian 22 ayat 14. D.
D. Kejadian 2 ayat 24 serta E. Keluaran 5 ayat 3. Jawabannya adalah di D. Kejadian 2 ayat 24. Moral sesuai dengan Alkitab. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan ayat Alkitab apa yang menyatakan hormatilah ayah dan ibumu. A. Kejadian 1 ayat 1. B. Keluaran 5 ayat 3. C. Keluaran 20 ayat 12. D. Imamat 6 ayat 3. E. Tidak ada. Jawabannya nomor 2. Dalam perjanjian lama, sikap moral pada yang dicontohkan oleh Abraham adalah A. Berani melangkah dan menaati perintah Tuhan. B. Mengeluarkan perintah Tuhan. C. Melanggar perintah Tuhan. D. Masa bodoh serta E. Tidak peduli. Jawabannya adalah di A. Berani dan menaati perintah Tuhan. Nomor 3. Atribut moral Allah terdapat dalam Imamat 11 ayat 24, yaitu A. Jadilah susah. B. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. C. Jangan mendengarkan perintah Tuhan. B. Benar. E. A, C, dan A salah. Jawabannya adalah B. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Landasan etika Kristen adalah A. Landasan sesat. B. Landasan firman Tuhan. C. Landasan yang susah dimengerti. D. Semua benar. Dan E. Semua salah. Adalah landasan firman Tuhan. Nomor 5. Apakah moral itu diwajibkan? Jawabannya A. Wajib dilakukan oleh orang percaya. B. Tidak wajib. C. Masa bodoh. Dan D. Biarin saja. Dan E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Wajib dilakukan. Jawabannya A. Wajib karena dilakukan oleh orang percaya saja. Adalah ibadah dalam Alkitab Lama dan Perjanjian ibadah dalam Alkitab Lama dan Perjanjian. Pertanyaan pertama adalah, ibadah dilakukan bertujuan untuk A. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. B. Menjauhkan kita dari Tuhan. C. Marah kepada Tuhan. D. Membenci Tuhan sendiri. Dan E. Semua. Jawabannya A. Mendekatkan kita sebagai manusia kepada Tuhan. Nomor 2. Konsep ibadah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki kesamaan. Fokusnya itu kepada siapa? A. Musa. B. Tuhan Yesus. C. Lucifer. D. Ayub. Dan E. Siapa saja? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan nomor 3 adalah, apakah yang menjadi pusat ibadah dalam Perjanjian Baru? A. Allah Tritunggal. B. Allah Empat Tunggal. C. Musa. D. Rut. Serta E. Semua salah. Jawabannya adalah A. Allah itu adalah Tritunggal. Nomor 4. Apa yang menjadi ciri utama ibadah dalam Perjanjian Lama? A. Uang. B. Emas. C. Serta D. Adanya korban persembahan. Atau E. Buah. Jawabannya adalah D. Adanya korban persembahan untuk Tuhan. 5. Siapakah yang bertanggung jawab dalam tata ibadah Perjanjian Lama? A. Rut. B. Daud. C. Hosea. D. Mikhael. Dan E. Musa. Jawabannya adalah Musa. Ini adalah jual beli bisnis serta utang sesuai dengan Alkitab. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana pandangan Kristen terhadap etika bisnis? A. Harus menjatuhkan. B. Harus berbohong. C. Harus selalu hidup dengan kejujuran. Serta D. Licik. Dan E adalah harus sombong. Jawabannya adalah C. Harus selalu hidup dengan kejujuran.
nomor 2 adalah jika membungakan uang menurut Alkitab. Jawabannya adalah A. Tidak boleh. B. Boleh-boleh saja. C. Ragu-ragu. D. Bisa jadi. Dan E. Semuanya benar. Jawabannya adalah A. Tidak boleh. Boleh orang Kristen sendiri berhutang? A. Boleh. Boleh karena orang Kristen boleh karena orang Kristen boleh orang Kristen boleh asal yang dipinjamkan uang tersebut selama itu memiliki niat yang baik untuk mengembalikannya lagi. B. Tidak boleh karena orang Kristen kaya. C. Ragu-ragu. D. B dan C benar dan E, A dan B salah. Jawabannya adalah D. Boleh. Orang Kristen boleh asal yang dipinjamkannya tersebut uang itu memiliki niat yang baik untuk dikembalikan lagi. Nomor 4, apa cara terbaik yang seharusnya orang Kristen lakukan supaya tidak terlibat hutang? A. Bijaksana dalam menggunakan uang. B. Berfoya-foya. C. Menghabiskan uang saat itu juga. D. Bermewah-mewah serta E. Sombong. Jawabannya adalah B. A. Bijaksana dalam mengatur keuangan. Nomor 5. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi hukum Taurat. Itu adalah tertulis di ayat berapa? A. Roma 13 ayat 8. B. Ulangan 15 ayat 6. C. Matius 6 ayat 24. D. Roma 14 ayat 5 serta E. Kejadian 3 ayat 5. Jawabannya adalah A. Roma 13 ayat 8. Jawaban saya tentang agama Kristen. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.